kasih. Tuhan membalas, memberkati berlimpah-limpah. Yang percaya, amin kan? Amin. Mari kita langsung buka Alkitab kita. Mazmur 27. Ayat 1 sampai 6. Saya terlebih dahulu kita bergantian. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal dalam iman kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menyenangi baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan masuk bagi Tuhan. Amin. 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 Ayat ini mungkin sudah sangat sering kita dengar. Yang sering mendengar ayat ini, amin kan? Amin. Ayat berapa yang paling sering dari ayat ini? Ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dari Daud. Ya, Daud, semua mengenal si Daud. Daud itu orang muda. Masih muda dia sudah mengenal Tuhan. Bayangkan, dia dilantik jadi raja umur 15, 16, 17, ya. Kira-kira di situ umurnya, belum sampai 20 tahun. Jadi sebelum dia dilantik jadi raja, dia menggembalakan kambing domba setiap hari milik bapaknya. Hanya sedikit saja kambing dombanya, 2-3 ekor, tidak lewat 10. Tetapi yang 2-3 ekor ini dia jaga, dia pelihara. Kalau ada binatang buas, beruang atau singa memakan kambing domba itu, dia langsung robek mulutnya. Dia keluarkan kambing domba itu dari mulut beruang atau singa. Dan dalam kesepiannya menggembalakan kambing domba, karena di padang kan sepi, sunyi, dia banyak bermazmur dan bermain kecapi. Jadi dia pintar, dia main musik, Daud. Seperti kalau dulu di Toba marhasapi, ya, sambil
Kalau di Toba kan kerbau. Sambil di atas kerbau, para anak-anak penggembala kambing, penggembala kerbau di atas. Nah, jadi Daud ini pun dalam kesendirian, dalam kesepiannya menggembalakan kambing domba itu, dia banyak bermazmur, memuji Tuhan, menggubah lagu, dan memperkatakan kitab-kitab Taurat ataupun kitab-kitab para nabi. Karena Daud ini seorang yang tahu firman. Kalau orang Yahudi itu mereka hanya mengenal perjanjian lama, kitab Musa, kitab Taurat, ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang paling mereka kuasai, apalagi kitab Taurat. Karena kitab Taurat itu mereka harus ucapkan setiap hari. Itu harus diucapkan tiap hari, sehingga mereka hafal. Karena memang itu perintah daripada Tuhan kepada Joshua, supaya memperkatakan kitab Taurat siang dan malam. Demikian pula perintah kepada Musa. Karena dalam Ulangan 28 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi Daud ini masih muda tetapi sudah mengenal Tuhan dan sudah hidup bergaul dengan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang muda di luar sana. Kalau di sini semua bergaul dengan Tuhan. Amin, orang muda. Tanya si Salam aja ya kan, saking bergaulnya dia dengan Tuhan, mendengar khotbah pun senyum-senyum dia. Menikmati. Dan ku nikmati kau Tuhan, sambil dengar khotbah senyum-senyum. Ya. Saking bergaulnya dengan Tuhan. Jadi Daud ini seorang muda, sudah mengenal Tuhan, sudah dekat sekali dengan Tuhan. Ketika dia dilantik pada usia 15, 16 atau tidak lewat 20 tahun, dia dilantik oleh Samuel menjadi raja. Dia diurapi dengan minyak dari tabung tanduk Samuel. Tetapi setelah dia diurapi, justru permasalahan datang bertubi-tubi. Harusnya kalau sudah diurapi kan maunya jangan ada masalah, maunya perjalanan hidup mulus. Tetapi justru setelah dia diurapi menjadi raja, permasalahan pun bertubi-tubi. Banyak sekali persoalan yang dihadapinya. Dia akhirnya dimusuhi oleh Raja Saul. Dimusuhi oleh Raja Saul yang akhirnya menjadi mertuanya. Dia mau dibunuh, dia dikejar-kejar, dia dijolimi dan selalu dipandang sinis. Beberapa kali Saul melemparkan tombaknya, mau menancapkan Daud di tembok, tetapi Daud menangkisnya. Sehingga lebih 10 tahun Daud harus tidur di gua, tidur di padang gurun, tidur di rumah orang. Dia menumpang di hutan bersama dengan keluarganya. Ibu bapaknya pun dia titipkan kepada raja bangsa-bangsa lain. Karena Saul mau membunuh dia. Nah, itulah makanya dia inilah permasalahannya. Kita lihat ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Coba ya. Sampai penjahat-penjahat pun mau memakan dagingnya, yaitu semua lawanku dan musuhku. Jadi banyak persoalannya ya. Jadi
dia diserang, dia dimusuhi, dan tentara-tentara Saul pun berkemah mengepung dia. Ya. Kita tahu Saul itu lebih 10 tahun mengejar Daud, sehingga Daud harus lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana. Dia bawa ibu bapaknya. Saya tidak karang-karang ibu bapak. Ibu bapak bisa baca nanti kisahnya dalam 1 Samuel, 2 Samuel. Di situ dia bawa ibu bapaknya dan dia titip kepada bangsa lain. Dia titip lalu dia pergi melanjutkan pengembaraannya. Dan ketika peperangan pun melawan aku. Wah, peperangan. Bukan hanya peperangan dari musuh yang dihadapi oleh Daud, tetapi peperangan menghadapi anaknya sendiri. Siapa nama anaknya yang memusuhi dia? Absalom. Absalom anaknya sendiri pun berperang melawan Daud, mengusir Daud dari tahta kerajaannya setelah dia jadi raja. Sudah mulai tua dia, muda banyak masalah, sesudah tua pun tetap banyak masalah. Anaknya sendiri mau membunuh dia. Dia digulingkan dari tahta. Akhirnya dia turun tahta, dia lari ke hutan. Dia bersembunyi di hutan beberapa hari di sana. Untung Tuhan menolong dia. Akhirnya Absalom pun akhirnya kalah dan mati, dibunuh oleh Panglima Daud yang bernama, siapa namanya, friend? Yoab lah panglimanya. Tetapi lihatlah di sini. Jadi di sini saya melihat ada yang aneh dari Daud ini. Anehnya di mana? Anehnya begini. Dia menghadapi banyak persoalan. Penjahat-penjahat menyerang. Peperangan timbul melawan dia. Tentara musuh berkemah mengepung dia. Tetapi ada keanehan Daud ini. Dia meminta apa? Apa diminta oleh Daud? Ayat 4. Justru yang dimintanya kepada Tuhan bukan kemenangan atas musuh-musuhnya. Ini yang heran saya. Masa nekel kamu? Kan aneh dia kan? Ayat 1, ayat 2, ayat 3 dia menceritakan permasalahannya di mana penjahat-penjahat menyerang. Lawannya pun mau memakan dagingnya. Tetapi yang dia minta kepada Tuhan bukan persoalannya diselesaikan atau musuhnya dimatikan, tetapi dia minta kepada Tuhan, dia mau tinggal di rumah Tuhan. Nasi gadis sudah betul. Disinilah heran kita. Orang kalau masalahnya banyak kan justru jauh dari Tuhan. Justru langsung bilang, dia udah nama Tuhan non marah tukar doin kan? Begitu kan? Tetapi Daud ini dia tidak goyah sedikit pun. Dia tidak takut, dia tetap tenang. Nah, ada orang kalau ada masalahnya kelihatan dia tenang. Bukan begitu maksudnya. Dia tidak goyah sedikit pun. Dia bergaya-gayanya pun begini-begini, udah masalahnya begini-begini pula dia. Bukan begitu maksudnya. Jadi orang yang ada masalah tenang dan tidak goyah adalah berarti dia masih mencari Tuhan. Dia masih percaya kepada Tuhan. Imannya tidak goyah, artinya imannya masih tetap melekat kepada Tuhan. Dia masih percaya kepada Tuhan. Seperti Daud ini, dia justru bermazmur dan bernyanyi, bersorak bagi Tuhan di kemah Tuhan. Seperti Nabi Habakuk berkata,
Apa katanya? Terkenal itu, masa ibu bapak tidak tahu? Ngede. Sekalipun pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ya kan? Lulu hijau. Orang ibu tolok mesti. Habak tolului. Namun aku akan bersorak-sorak dan beria-ria di hadapan Allahku. Dan Daud ini justru dia meminta kepada Tuhan supaya dia diizinkan oleh Tuhan diam di rumah Tuhan, menikmati baitnya, ya. Dia mencari hadirat Tuhan. Amin. Jadi kalau kita ada masalah di dunia ini, banyak sekali masalah. Jangan pernah menyerah mencari hadirat Tuhan. Mungkin ketika kita cari hadirat Tuhan, permasalahan belum selesai, justru makin bertubi-tubi, seperti ayam berturbin, kan? Tidak pernah berhenti. Begitu. Bukan ketika kita mencari Tuhan langsung selesai, bukan. Tetapi begitulah yang dilakukan oleh Daud. Mulai dari dia muda sampai tua, dia tidak pernah jauh dari hadirat Tuhan. Amin. Dia selalu rindu kepada rumah Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia bersembunyi di pondoknya Tuhan. Dia bersembunyi di kemahnya Tuhan. Dan di dalam kemahnya Tuhan, dia mempersembahkan korban dengan sorak, sorai, dan nyanyian dan mazmur bagi Tuhan. Sementara banyak penjahat mau memakan dagingnya. Ini sesuatu hal yang kontras. Dan kalau orang bilang naritik doin, kan? Kita harus ritik kepada Tuhan. Amin. Makanya dulu orang Pentakosta disebut akan ritik. Itu kan? Kami kelihatan berita. Ke Pentakosta naritik doin, kan? Memang ritik dohita. Nama Tuhan ritik. Pak Wakari pun diakuinya itu. Inilah, sudah musuh menyerang, sudah ada peperangan, sudah ada penjahat mau memakan dagingnya, sudah banyak pun persoalannya, tetapi yang dia minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena bagi Tuhan, ada firman Tuhan berkata, sebab rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Jadi yang pertama, Daud ketika menghadapi persoalan masalah yang berat sekalipun, yang pertama dia mengandalkan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Yang kedua, Daud bersyukur. Bersyukur itu dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Begitu, ya. Tidak mungkin kita bersyukur. Janggal rasanya bersyukur di saat badan ini sakit.
bersyukur ngayak ngati be huli-huli do goting pengasongun neng ponggol. Bode bersyukur anak Tuhan harus bisa. Bersyukur atas kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah hurang dope narohamu Tuhan mengasihi kita. Roma 8 ayat 22 dikatakan begini. Bapa yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus. Jadi bersyukur sajalah. Sampai kapan bersyukur? Sampai selesai. Sampai waktunya Tuhan. Sehingga kita akhirnya berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Somonidi. Tetapi kuncinya adalah rumah Tuhan. Karena dari rumah Tuhanlah, dari hadirat Tuhanlah kita diberangkatkan oleh Tuhan menghadapi segala persoalan seperti yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Jadi Daud ini juga seorang yang menyukai rumah Tuhan. Daud. Demikian pula Yakub. Yakub itu terkenal dia seorang yang suka tinggal di kemah. Maka ketika Yakub melarikan diri, jadi sama-sama mereka ini melarikan diri. Daud melarikan diri dari Saul. Dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Makanya pada suatu hari ketika Daud ini dikejar oleh Saul, dia mencari pertolongan ke rumah Tuhan, yaitu di Nob, namanya Nob, di Nob. Nob itu adalah sebuah kampung, perkampungan nabi-nabi. Di sana ada banyak nabi, di sana ada sekolah nabi atau sekolah Alkitab. Daud sudah terkepung kemana-mana. Akhirnya dia pun lari ke Nob. Dan dia langsung masuk ke bait Allah. Dia langsung masuk ke bait Allah. Waktu itu yang menjadi imam di bait Allah adalah Ahimelek. Lalu Ahimelek pun menyambut Daud dengan tergesa-gesa dan berkata, "Mengapa hambanya Daud datang tergopoh-gopoh tanpa memberitahu?" Daud berkata, "Tugasku rahasia. Tak ada satu orang pun yang boleh tahu. Karena tugas ini rahasia dari raja. Tetapi tolonglah, beri dulu aku makan," kata Daud. Udah lapar dia. Ahimelek pun berkata, "Tidak ada makanan di sini kecuali roti yang untuk kepada Tuhan yang ada di bait Allah." Karena kalau bangsa Israel itu tiap hari harus ada roti di bait Allah di atas meja. Itu namanya meja roti sajian. Di dalam bait Allah itu ada 3 alat: pelita emas, meja roti sajian, dan mezbah dupa. Setiap sore pelita emas harus menyala. Dan setiap hari di atas meja roti harus ada roti 6 ketul, 2 lapis. Jadi harus ada 12 ketul.
enam tingkat, 2, jadi 12. Dan di mezbah dupa setiap sore harus dibakar kemenyan, zaitun dan lain-lain, sehingga bait Allah itu harum semerbak. Itulah tugas daripada imam menjaga. Datang Daud ke situ, dia bersembunyi di bait Allah itu. Ahimelek berkata, tidak ada roti, hanya roti yang kepada Tuhan. Kalau kamu mau memakannya boleh, tetapi tubuhmu harus kudus, dan orang-orang yang bersamamu pun harus kudus, baru kau boleh makan roti itu. Sebenarnya itu roti tidak boleh dimakan. Memang sih dimakan juga akhirnya, tapi nanti sore baru dimakan. Setelah petang roti itu diambil, baru diganti lagi besoknya dengan roti yang baru. Yang lama dimakan para imam. Tetapi waktu itu Daud memakannya atas izin Ahimelek. Dia makan roti itu, udah lapar kali dia, karena dia dalam pelarian. Lalu dia minta, aku sudah kenyang, aku akan melanjutkan perjalananku. Tidak adakah di sini senjata, pedang atau parang, katanya. Ahimelek bilang, tidak ada, yang ada di sini hanya pedang Goliat yang kau bunuh itu. Pedangnya kusimpan di dalam rumah Tuhan. Itulah ambil milikmu. Diambilnya pedang itu, dia pergi. Nah itulah pedangnya Daud akhirnya. Tetapi gara-gara Daud dilayani oleh Ahimelek, menyebabkan Ahimelek dengan 85 nabi-nabi bersama istri dan anak-anaknya pun akhirnya dibunuh oleh Saul. Karena ketahuan sama si Saul. Karena di situ ada seorang yang bernama Doeg, orang Ismail, mata-mata Saul. Dia langsung WA Saul, Daud tadi datang ke Nob. Ahimelek menyambut dia, bahkan mendoakan dia, katanya. Dia minta petunjuk kepada Tuhan tentang Daud. Di WA si Saul, langsung si Saul ke sana. Dia dililah si Ahimelek. Ate Juan Tohodo, Rosi Daud Kuson, tidur aja. Enaidok kodo tugas rahasia. Sunahu boto persoalanmu raja ina. Itanya kokoin na mana teh? Tidur aja. Isu kokoin na teh petunjuk Tuhan na teh. Langsung si Ahimelek dibunuh, istrinya dibunuh, anak-anaknya dibunuh. Semua nabi yang ada di situ ada 85 dibunuh, dengan istri dan anaknya dibunuh. Bahkan seluruh penduduk Nob dibunuh oleh Saul. Jahat kali Saul ini. Mendengar itu Daud pun menangis. Dia memukuli dirinya. Aduh, gara-gara aku mati banyak orang. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Ya begitulah akhirnya Tuhan pun membunuh Saul juga toh. Jadi persoalan-persoalan yang dialami oleh Daud ini diketahui oleh Tuhan atas seizin Tuhan. Tetapi Daud tidak pernah mempersalahkan Tuhan. 10 tahun lebih dia harus tidur tidak nyaman, tetapi dia selalu banyak bersyukur, dia selalu bermazmur, dia selalu menyanyi, memuji, dan tidak pernah membunuh Saul walaupun 2 kali. Berapa kali ibu bapak? 2 kali. Semua katakan 2 kali. 2 kali ada kesempatan Daud membunuh Saul. 2 kali ada kesempatan Daud membunuh Saul. Daud tidak mau membunuhnya. Jadi orang yang mencintai hadirat Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan selalu berlapang dada. Amin. Selalu sabar dan selalu setia menunggu waktunya Tuhan. Selalu percaya Tuhan tidak tidur,
Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, tapi selalu percaya Tuhan tahu semua. Dan akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Daud diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Amin. Karena itu marilah kita cari Tuhan. Marilah kita tetap mencari hadirat Tuhan di dalam persoalan hidup kita. Jangan lupa hadirat Tuhan, rumah Tuhan. Tidak sempat saya terangkan tentang Yakub. Waktu kita mepet sekali. Waktu yang memisahkan kita ibu bapak. Karena itu marilah kita jongjong sudi. Dan sangat butuh sunonne. Anggunnya kejengai. Udahlah. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Biarlah Roh Kudus yang menerangkan firman Tuhan di hati kita. Mari kita angkat nyanyian. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Pelayan perjamuan kudus, mari maju ke depan. Masuk
akan makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk kesempatan ini boleh melakukan dan mengikuti acara yang kudus dan sakral ini, Tuhan, di mana kami memperingati hari di mana Engkau memberikan tubuh-Mu dihancurkan, darah-Mu dicurahkan untuk keselamatan kami. Oh Tuhan, kami persiapkan hati, pikiran, dan tubuh kami menerima semua itu. Kami akan terima kuasa-Mu di dalamnya, sehingga kami yang lemah menjadi kuat, yang kecil menjadi besar, yang sakit menjadi sembuh, yang diikat oleh kutuk menjadi orang yang paling diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh dan darah-Mu sanggup melakukan itu, mengubah segala kelemahan kami menjadi kekuatan, kehinaan kami menjadi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya akan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kemudian cawan kita angkat. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ibu Bapa percaya akan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Masuk ke hadirat-Mu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami sudah terima tubuh dan darah-Mu. Bawalah kami ke hadirat-Mu Tuhan, sebab hanya di sana ada perlindungan, persembunyian yang tepat dari serangan musuh, persembunyian yang benar dari peperangan yang dahsyat sekalipun. Kami cinta rumah-Mu Tuhan, kami cinta hadirat-Mu, kami cinta Engkau Tuhan. Inilah kami. Engkau tahu apa yang kami hadapi di hari-hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu. Engkau tahu kebutuhan kami, pergumulan kami, semua jelas di hadapan-Mu. Karena itu kami serahkan semua kepada Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepadanya, sebab Engkau yang memperdulikan kami. Kami serahkan semuanya itu kepada-Mu Tuhan. Bertindaklah, kami nantikan Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah ini. Kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah berapapun yang umat-Mu akan persembahkan. Jadikan itu dupa yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku.